Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat pada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat iman, baik sehat jasmani rohani sehingga bisa berkumpul dalam forum ini, join pada Zoom ini yang insya Allah pada saat ini akan diadakan program kreativitas mahasiswa tingkat Universitas IPIJA yang mengambil tema yaitu menggali potensi dan meningkatkan kreativitas menuju program kewirausahaan mahasiswa yaitu kreativitas mahasiswa PKM 2024. Oleh karena itu itu Ibu Kepala Lembaga Kewirausahaan IPIJA, Bu Dr. Anda Haja Siti Mahmudah MM. Namun demikian, sebelum acara kita mulai, supaya acara ini membawa keberkahan, kehikmatan, dan kemaslahatan untuk kita semua, mari kita buka terlebih dahulu acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Ketua Yayasan kita yaitu Ibu Haja Dr. Haja Sri Lestari Plasnawati MA. Mudah-mudahan beliau sempat nengok acara ini dan memberikan support, memberikan semangat. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya Bapak Rektor kita yaitu Bapak Insinyur Besar Agung Martono MMDBI yang tentunya beliau selalu memberikan semangat untuk penggerakan dan program kreativitas ini sehingga kita semua merasa termotivasi oleh semangat beliau yang sangat kuat dan tajam. Kemudian yang sama kita menghormati para pimpinan diantaranya itu Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Suyanto, Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Heru Mulyanto, Bapak Kaprodi, yaitu Kaprodi S2, S1, dan sebagainya, semuanya ibu-ibu yang semuanya tidak saya bilang satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sebutkan satu persatu tidak cukup. Oleh karena itu, dalam acara ini ibu kita nanti akan memaparkan bagaimana program kita ke depan. Maka pada kesempatan ini tentunya kita mengundang anak-anak yang sekarang tentunya diprioritaskan untuk yang semester 3 dan 4 yang nantinya supaya kita semua anak-anak kita bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa yaitu PKM sehingga ada persiapan dari sekarang. Maka kalau sudah ada persiapan tentunya nanti akan menghasilkan yang lebih optimal dan lebih berkualitas. Oleh karena itu untuk memanfaatkan waktu yang sedikit ini, mari saja kita ikuti apa yang dipaparkan oleh ibu kita kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Siti Mahmudah MM, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Universitas IPIJA, pada hari ini tentunya Lembaga Kewirausahaan IPIJA memiliki semangat yang tinggi untuk terus mengibarkan prestasi-prestasi di bidang kewirausahaan dan inovasi. Ya, makanya saya selaku pimpinan dalam Lembaga Kewirausahaan IPIJA wajib mengadakan sosialisasi dan mempersiapkan sedini mungkin karena tahapan dalam prestasi untuk program kreativitas mahasiswa
itu tahapannya dimulai semuanya dari internal dulu. Jadi ada kompetisi di tingkat internal atau di tingkat kampus gitu ya. Nah, tentunya ini banyak yang belum memahami ya. Jadi belum paham apa itu program kreativitas mahasiswa. Bingung kita ini, Bu. Kita disuruh ikut Zoom ya. Kita disuruh bersiap-siap untuk ikut PKM. Apa itu PKM? Ya, tentunya di sini saya juga bahagia sekali Bapak Ibu dosen dengan konsisten untuk mendampingi ini ya, sudah pada hadir di Zoom ini. Dan yang tercinta anak-anak kami ya mahasiswa yang selalu punya potensi untuk berkembang ya, jadi kalian bukan sekedar punya prestasi di bidang akademik tapi non akademik juga sangat penting. Nah, sekarang kita gali apa itu program kreativitas mahasiswa atau PKM, Bu. Ya, kalau kita bicara program kreativitas mahasiswa atau PKM ya, ini kita sudah di akhir 2023 ya. Ini sudah bulan apa? Ya kan, Oktober, November, Desember habis. Ya, Februari, Januari, Februari kita sudah on di PKM. Makanya November, Desember ini kita on-kan untuk PKM di tingkat internal yaitu Universitas IPWIJA. Baru setelah lolos di internal kita bawa ke yang tingkat nasional Kemendikbud. Ya, apa itu PKM? Ya, sering disingkat PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Ini memang benar-benar program yang menghantarkan mahasiswa untuk apa? Satu, berwirausaha. Dua, berkreativitas. Tiga, berinovasi. Ya, jadi ini digali benar. Kalau PKM itu sifatnya masih perencanaan. Ingat ya, baru tahap perencanaan. Jadi merencanakan berwirausaha, merencanakan pengabdian kepada masyarakat. Ya, merencanakan apa? Penelitian. Makanya di sini siapa sih pesertanya? Pesertanya wajib mahasiswa S1. Ya, mahasiswa S1. Nah, sekarang saya sebelum ke peserta akan memaparkan dulu nih, PKM itu apa? Ya, di sini PKM dibagi 3 kelompok, ya, PKM 5 bidang, PKM gagasan, kemudian PKM yang insentifnya pemberian dananya hanya berupa insentif sedikit gitu ya. Jadi kalian misalnya, Bu, saya mau membentuk PKMK. PKMK itu berarti perencanaan di bidang kewirausahaan, berwirausaha. Ya, jadi satu misalnya berwirausaha apa, Bu? Merencanakan bisnis makanan, minuman, aksesoris, ya. Kemudian apa namanya bisnis digital. Nah, kalian buat rencana itu dengan matang. Ya, nanti proposalnya kami ini kan kasih contoh ya. Jadi dibikin itu dulu. Bu, saya mau PKM riset, PKM riset atau PKM RSH. Jadi di sini adalah calon untuk penelitian. Ya, jadi merencanakan mau penelitian apa? Oh, saya yang informatika, mau meneliti misalnya yang searah dengan informatika ya Bu ya. Tidak harus gitu ya. Jadi bisa dikombin karena nanti Anda satu tim, karena ini sudah universitas, satu tim wajib ya, wajib berkolaborasi dengan prodi-prodi lainnya. PKM kewirausahaan, PKMK tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kemudian PKMPM, pengabdian kepada masyarakat. Misal ini yang prodi manajemen ya, berkolaborasi dengan prodi sistem informatika misalnya. Nah, membuat apa, Bu? Membuat untuk kewirausahaan, bisnis wirausaha yang arahnya notabene adalah ke IT misal.
ya, itu bisa berbisnis dengan apa simbol-simbol IT. Bu, saya mau bikin makanan, Bu. Nah, kalau bisnisnya makanan, minuman, Anda harus inovatif, unik, Anda gali di Google ada enggak. Jadi jangan sampai ada pas sama dengan Google, itu akan out gitu. Nah, apa Bu kalau di Google sama? Kalau di Google sama, Anda inovasi lagi, jangan sampai samaannya sampai 80 sampai 100%. Buat ini lagi, apa namanya, inovasi lagi ya. Jadi misalnya produknya, mohon maaf, Anda tahu cara bikang? Ya, produk makanan cara bikang. Cara bikang itu makan atau kue lapis lah. Kue lapis kan berlapis-lapis. Nah, kue lapis berlapis-lapis itu warna merah, putih, hijau, kuning itu banyak. Di pasar banyak, di Google banyak. Tapi Anda akan judul itu, berarti Anda harus berinovasi yang tidak ada di Google dengan kue lapis itu. Itu ya, jadi itu contohnya. Pengabdian kepada masyarakat, Bu. Nah, kalau misalnya pengabdian kepada masyarakat, misalnya nih, membantu masyarakat setempat. Membuat apa? Kayak misalnya pengelolaan sampah, kemudian pengelolaan IT, misalnya mereka punya bank sampah, tapi belum ada IT-nya. Nah, Anda membantu itu, ya. Masuk kemana, Bu? Bisa ke PKM-PM. Ya. Kemudian kalau PKM penerapan IPT apa, Bu? Beda lagi. Ya, kalau PKM penerapan IPT memang hampir sama dengan PKM-PM. Tapi kalau PKM-PM tadi kan tidak harus ke IT, ya. Kita membantu emak-emak buat bunga, bunganya kemudian dijual, Anda bisa membantu link penjualannya, itu sudah PKM-PM. Tapi kalau PKM penerapan IPT, itu misalnya kita membantu orang-orang jualan gorengan. Ya, jadi penjual gorengan dikumpulkan bagaimana cara mereka biar jualan bisa online juga. Ya, jualan gorengan yang sifatnya stay, ya, yang sifatnya stay, yang offline itu diajari bagaimana membuat laporan keuangannya secara tata kelola ininya, ke tekniknya. Itu bisa namanya PKM penerapan IPT. Jadi mengumpulkan tukang-tukang gorengan gitu ya, itu bisa. Misalnya tukang-tukang gorengan dipakai marketplace. Nah, pakai marketplace diajari atau membuat laporan keuangannya. Jadi kita on-nya di mana nih? Ya, kalian nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing dan bisa dengan LKI. LKI terbuka lebar ya. Jamnya juga on, silakan. Biasanya LKI masa-masa kompetisi itu penuh banget ya. Nah, kemudian PKM Karsa Cipta. Karsa Cipta juga hampir sama ya. Jadi PKM Karsa Cipta itu kita membangun sebuah karya yang bisa dimanfaatkan bersama. Itu Karsa Cipta. Ya, itu. Nah, kalau kita bicara di PKM 5 bidang, berapa sih Bu dananya, Bu? Nah, dananya itu paling besar, mohon maaf, sekarang turun ya. Kemarin itu paling besar 10 juta. Jadi makanya kalian buatnya ya tidak harus 10 juta bulat. Kalian buatnya misalnya 9.980.000 misalnya. Ya, nanti masalah itu teknis nanti bisa kami dampingi. Ya, intinya kalian sudah paham, oh saya mau PKM riset, berarti merencanakan pembuatan penelitian. Bebas penelitiannya mau tentang apa. Ya. Kemudian yang kedua, PKM-PM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ya. Bisa bebas mendampingi mahasiswa, mendampingi emak-emak atau mendampingi Karang Taruna mengelola misalnya di situ ada, mohon maaf kan ada BUMDes ya. BUMDes itu ada dana ini membuat peternakan ayam misalnya. Kalian di situ PKM-PM-nya.
PKMK kewirausahaan merencanakan mau bisnis apa. PKM penerapan IPT ya, ke teknologi kalian bebas di situ. Jadi mendampingi di penerapan IPTEK-nya. Ya, jadi PKM penerapan IPTEK. Basicnya adalah ke IPTEK. Tadi kayak misalnya membuat aplikasi untuk penjual gorengan, untuk membuat laporan keuangan, membuat aplikasi untuk misalnya penjual bakso gitu ya, itu namanya PKM penerapan IPTEK. Hampir sama dengan PKM PM, bedanya tipis ya. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Nanti ada pendampingan. Ya, PKM Karsa Cipta, membuat sebuah karya yang bisa dimanfaatkan bersama. Nah, poin kedua, PKM gagasan futuristik, ya, PKM GFK, PKM karya tulis, ya, ini yang golongan ini sama ya, nomor 3, nomor 2 dan nomor 3 dapatnya biasanya 1,5 sampai 3 juta. Jadi karena ini sifatnya insentif, ya, tapi kalau poin 1 itu sifatnya memang dana hibah. Ya, jadi nilainya agak besar. Tadi sampai 10 juta. Ya, ya di sini kemarin kita 2023 kita lolos 1 PKMK. Nah, PKMK ini dapat 8 juta sekian. Ya, timnya Ilham. Kemudian 2022 kita ada PKM PM. Ya, PKM PM kita juga dapat sekitar itu sama ya, 8 juta. Ya, kali paling besar kan 10 ya. Kemudian PKMK 2021 PKMK juga sama nilai uangnya 9 juta. Ya, jadi ini macam-macamnya. Nanti kalian bisa renungkan ya, kalau mau belajar, Bu, saya pengen ini, Bu, datang ke LKI. LKI welcome sekali. Ayo kita dampingi sampai all out, sampai kita berkibar ya. Oke. Nah, ini kemarin ya, pengumuman kemarin. Jadi memang cepat sekali ini ya, hibah kompetisi itu cepat, awal bulan langsung kita lari. Makanya akhir tahun harus kita siapkan. Nah, sekarang siapa sih yang ikut PKM itu? Nah, yaitu mahasiswa Universitas IPIJA yang terdaftar di PD Dikti. Jadi kalian sudah punya nomor induk NIM-nya, ya kan? Yang terdaftar. Nah, kemudian NIM berapa? NIM-nya NIM 2022 dan 2021. Ya, jadi kita berkolaborasi. Kalau dulu kita STIE, kita berkolaborasi. Dalam satu tim dinyatakan di sini kan maksimal 5 orang. Ya. Satu tim itu 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang ini dulu NIM gabungan, dulu NIM 2020 sama 2019. Nah, sekarang gabungan ini ya, NIM 2022 dan 2021 bukan sekedar gabungan NIM. Ya, perbedaan tahun bukan, tapi perbedaan prodi, karena ini kita sudah universitas. Jadi misalnya satu tim 5 orang, Bu. Kalian bikin 5 orang saja. Karena kalau lolos bisa saling membantu. Saya tidak menyarankan 3 orang. Kalau lolos kalian capek banget. Makanya 5 orang, kalau lolos kan saling ini sibuk, ini apa kan ada terhandle gitu ya. 5 orang kalian bikin. Berarti kalau 5 orang berapa, Bu? 1 jadi ketua, 4 anggota. Nah, 1 ketua 4 anggota ini misalnya ya, 1 dari prodi yang dari prodi manajemen misal 3 orang. Prodi kewirausahaan 1 orang. Bu, saya pengen temen, Bu. Ya udah, prodi kewirausahaan 2 orang. Jadi ada 5 orang. 5 orang ini terdiri dari 2 prodi. Okay. Ya. Kemudian, Bu, bisa enggak, Bu, 5 orang ini dari 3 prodi? Bisa.
dua dari sistem informatika, ya, 2 dari manajemen, 1 dari informatika misalnya. Ya, jadi kalian benar ini saja. Makanya nanti Ilham, saudara Ilham akan meng-share pendaftaran. Pendaftarannya di situ adalah nama timnya, 5 orang, anggota timnya 5 orang. Nanti masalah ketuanya siapa atau ketuanya langsung sebut. Ya, jadi dari prodi mana-mana, judulnya kalau sudah ada gambaran, nanti judul nggak apa-apa, mau ikut apa, PKMPM, PKMK, atau apa ya, nah nanti disebutkan. Nah itu nanti baru kami kumpulkan. Setelah itu terdaftar, kami kumpulkan, nanti kalian bisa, Bu, dosen pembimbing boleh milih sendiri, silahkan. Dosen pembimbing boleh milih sendiri. Kami LKI bebaskan. Jadi 1 dosen 1 tim. Ya, jangan 1 dosen 5 tim. No. Kenapa? Tidak tercover. Ya, dosen sudah punya kesibukan. 1 tim saja kadang tidak terpegang. Makanya saya ada poin 4 di sini, dosen yang membimbing itu wajib aktif. Ya, kenapa? Karena memang mahasiswa ini kan perlu arahan gitu ya. Jadi benar-benar kita berkolaborasi. Ya, ini persyaratannya. Jadi antara mahasiswa dan dosen. Ya, jadi kita bimbing banyak, dosen bimbing banyak akan percuma sia-sia. Makanya kita semuanya berkomitmen konsisten gitu ya, bahwa hayo kita sama-sama majukan Universitas IPIJA melalui kibaran prestasi-prestasi yang berbasiskan Kemendikbudristek-Dikti. Kenapa, Bu? Iya, kalau yang Kemendikbudristek-Dikti itu di Simkatmawa itu nilainya besar. Ya, jadi itu yang akan menaikkan grade kampus. Nah, makanya kalian akan buka Simkatmawa itu akan berkibar di situ prestasi-prestasinya ada. Gitu ya. Sudah terbaca oleh pemerintah gitu. Ya, ini. Kemudian program PKM tingkat universitas ini kita ada 2 tahap. Tahap pertama, November-Desember ini adalah di tingkat internal. Kemudian mulai Januari, Februari, itu Januari, Maret biasanya buka, Maret itu sudah mulai upload, ya, itu tingkat Kemendikbudristek-Dikti. Dan untuk masuk ke Kemendikbudristek-Dikti, LKI wajib mengupload kegiatan PKM di tingkat universitas, mengupload siapa saja timnya, ya, dosen pembimbingnya, ya, yang lolos siapa saja. Nah, makanya di sini ada tanggal penting, tanggal 20 sampai 25 November, jadi UTS kan sudah selesai ya, UTS sudah selesai, ini nanti ada link Google, nanti kami bagi, kami sebar, silahkan kalian mahasiswa isi. Bu, saya belum kenal Bu, saya prodi manajemen, belum kenal sama teman-temannya. Ya, nanti kita bisa saya buka grup WA PKM, siapa saja bisa masuk, dosen dan mahasiswa bisa masuk. Jadi nanti kami bisa arahkan. Bu, kami sudah nih Bu, 3 orang prodinya manajemen semua Bu. Berarti kan kurang 2 nih Bu. Nah 2 ini cari Bu yang prodi informatika. Nah nanti kami carikan gitu ya. Kami bersinergi dengan dosen-dosen, dengan pimpinan di prodi kewirausahaan, sistem informatika ya. Jadi kami akan berkolaborasi. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya ya. Jadi pendaftaran 20 sampai 25 November. Ya, mulai mikir sekarang. Apa nih? Waduh, Bu mau UTS, Bu. Ya, setelah UTS ya. Setelah UTS mikir. Kemudian penunjukan dosen pembimbing atau pendamping nanti. Nah, Bu, boleh nggak Bu saya minta, misalnya saya mau Bu A, Bu, silakan ya, Bu A silakan untuk membimbing. Tapi misalnya tim ini Bu A, tim satunya lagi minta Bu A, nggak bisa.
Ya, harus satu saja karena kan kita banyak gitu ya. Jadi biar apa konsen karena menghadapi satu tim saja sudah wow gitu ya, sudah ini banget. Nah, kemudian pendampingannya 26 November sampai 15 Desember. Silahkan kalian berkonsultasi dengan LKI dengan dosen pembimbing. Kalau dengan LKI saat pendaftaran detik ini mau ke LKI kami welcome. Ya, jadi Bu, kami mau datang Bu, besok Sabtu welcome, LKI buka, ada saya. Jadi silakan datang ke LKI akan kami informasikan secara lengkap ya. Pendampingan tanggal 26 sampai 15 Desember ini kalian berkonsultasi dengan dosen pembimbing gitu ya. Bu, dosen pembimbingnya dihubungi susah Bu. Ya sudah, datang ke LKI saja gitu ya. Nah, makanya kita bersinergi semua ya. Kemudian upload proposalnya. Kalian kan masih tahap perencanaan, ingat ya. Yang pengabdian PKM PM juga merencanakan mau di tempat mana, pengabdiannya apa gitu ya. Jadi baru aspek perencanaan. Kemudian upload proposal itu nanti linknya kami siapkan ya. Linknya kami siapkan di tanggal 15 sampai 25 Desember. Jadi untuk upload proposal. Kemudian kami review ya, review di tingkat reviewnya kami ada orang internal sama eksternal. Jadi biar matang gitu ya. Ini di tanggal 26 sampai 30 Desember. Kalau Bu, aduh tinggal 30 Desember tak akhir tahun, beda. Mundur dikit ya, mundur dikit-dikit nggak apa-apa nanti. Tapi ini sebagai tanggal penting, tanggal cantik untuk LKI dalam program kreativitas mahasiswa. Itu ya, jadi nanti akan saya share ke grup-grup gitu ya. Nanti Ilham buat grup WA atau nanti saya buat grup WA untuk PKM tingkat universitas. Jadi biar kita pertanyaannya bisa via WA dan bisa datang ke kampus gitu ya. Oke. Nah, yang lulus PKM internal bisa lanjut ke kompetisi tingkat nasional Kemendikbud. Nah, Bu, saya itu lolos di tingkat internal, tapi proposalnya belum sempurna banget, Bu. Ya, makanya nanti akan ada pendampingan untuk ke kompetisi tingkat nasional. Jadi kita benahi proposalnya, kita benahi ya yang perlu dibenahi gitu ya. Jadi lolos PKM internal akan menuju ke PKM tingkat nasional Kemendikbud. Nah, data kalian di tingkat ini itu kami wajib share ke Kemendikbud ya. Jadi bahwa kami sudah melakukan PKM internal gitu. Nah, apa sih yang diperoleh ketika lolos PKM tingkat nasional? Satu, Anda mendapat konversi 3 SKS. Misalnya nih, Afwanda prodi mana? Afwanda Restia, Mas Afwanda. Prodi mana, Mas Afwanda? Ya, prodi mana? Manajemen apa non ini? Aku di informatika. Oh, bagus. Informatika, Mas Afwanda NIM berapa? 22 apa 21 NIM-nya? 22 ya. Iya, NIM 22. Berarti nanti Mas Afwanda berkolaborasi timnya dengan prodi manajemen. Waduh, Mas Afwanda bilang, Bu, saya belum kenal sama yang manajemen, Bu. Sama yang kewirausahaan. Nanti LKI bisa berkolaborasi nanti dengan dosen. Kan ada ya Bapak Ibu dosen ya. Nanti kita masukkan ke timnya. Aduh Bu, satu tim kan nggak kenal. Nah, Mas Afwanda nanti kenalan, ya kan? Kalau selama ini kenal hanya di informatika, nanti akan bisa kenal dengan yang lain. Nah, satu mata kuliah, jadi kalau lolos, Anda dapat gratis 3 SKS, ya 3 SKS,
3 SKS atau 1 mata kuliah itu memang nilai dari prestasi Anda. Jadi Anda sudah otomatis mendapatkan nilai di situ. Bu, berarti saya misalnya nih semester depannya ada mata kuliah apa gitu ya, yang apa di informatika. Bu, ya tapi yang jangan praktek ya, jangan praktek. Misalnya mata kuliah yang non praktek. Nah, 3 SKS Anda akan sudah mendapatkan nilai. Tapi saya pengen kuliah, Bu. Nggak apa-apa kuliah, tapi sudah ada nilainya. Nilainya dari mana? Dari MBKM yang parsial ya. Jadi nilainya dari yang lolos ini. Paham ya? Jadi istilahnya dapat gratis 1 mata kuliah. Itu. Terus dapat apa lagi ya Bu kalau lolos PKM? Itu 1 ya, konversi 3 SKS atau 1 mata kuliah. Nah, yang kedua adalah uang. Sudah jelas Anda dapat uang dari pemerintah. Uang itu untuk apa? Kalau PKMK berarti untuk modal usaha. Kalau PKMPM berarti uang untuk membina masyarakat. Ya, kemudian apalagi Bu selain uang? 3 networking. Ya, networking. Jadi nanti kalian akan kenal ke apa namanya, ke lingkungan internal maupun di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari PKM akan ke PIMNAS ya. Ini PIMNAS ini tahun 2023 atau nanti awal 2024 ya. Itu akan di Bandung PIMNASnya. Ya, jadi kalian ayo semangat ya. Ini PKM ini adalah peluang kalian untuk berkreativitas, berinovasi gitu. Ya. Baik, dari ini ya. Ada pertanyaan ini teman-teman ini? Wow, sudah banyak tadi ada 50 orang, sekarang 44. Ada pertanyaan? Pak Dodo, buka sesi pertanyaan, Pak Dodo. Iya Bu, oh ini Bu, ini ada Ibu Merah yang bertanya, berarti untuk yang jenjang D3 kebidanan nggak ada peruntukannya ya? Itu dari Ibu Merah Bu. Ya, Ya. saya baca ini ya. Jadi kalau kita berarti jenjang D3 kebidanan. Kalau kebidanan sebenarnya bisa juga Bu, kalau jenjang kebidanan berarti tahun berapa itu NIM-nya ya? 2000. Jadi kalau kebidanan NIM-nya 2021 belum ya? 2022 ya? 2022 bisa. Iya, 22 Bu. 22 itu kan berarti semesternya masih tempuh berapa Bu? Tempuh 3 masih 3 ya? Ya, bisa Bu. Ya, jadi bisa kebidanan juga bisa ikut. Misalnya kebidanan ikut PKMPM, pengabdian kepada masyarakat. Nanti berkolaborasi dengan anak-anak manajemen. Ya kan, anak manajemen misalnya 3, kebidanannya 2, itu bisa juga. Atau manajemennya 2, kebidanannya 2, 1 kewirausahaan, ya 5 orang. Kalau pengabdian lebih baik ambil 5 orang. Ya, karena pengabdian kan terjun ke masyarakat ya, jadi harus banyak orang. Bisa Bu Merah. Jadi Bu Merah nanti yang kebidanan bisa nanti masuk PKMPM kalau pengabdian. Bu, mau PKMK? Oh boleh juga masuk ke PKMK. Karena mohon maaf kebidanan itu kan bisa merampung obat apa gitu ya Bu Merah ya. Izin ya Bu. Bertanya. Tadi soalnya dalam awal itu di PPT itu ada penyebutan bahwa untuk ajuan tahun ini itu diperuntukannya untuk S1. Makanya pertanyaannya tadi apakah untuk tahun depan ini ada peruntukan D3 atau memang khusus untuk S1 untuk tahun ini ya. Ininya D3 ya Bu. Oke, nanti saya tanyakan karena kalau D3 kan vokasi ya Bu. Benar. Ya. Biasanya vokasi ada khusus kompetisi ya. Nanti saya tanyakan yang khusus vokasi ya. Mohon maaf ya, saya baru ingat D3 saya dalam pikiran ya. Ya, nanti yang vokasi saya tanyakan lebih khusus karena vokasi memang ada kompetisi khusus vokasi.
Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke ya, itu ya. Nah, ini yang NIM 2023. Kalau NIM 2023 berarti 2024 berapa semester itu? Baru semester 2 ya? Semester 2. Iya, baru semester 2 tidak bisa. Harus ini minimal semester 3. Semester 4, 3 atau 4 minimal. Kemarin begitu, tapi untuk tahun ini barangkali kebijakannya berbeda, nanti saya tanyakan juga di grup PKM nasional ya. Jadi yang NIM 2023 menunggu jawabannya, nanti saya tanyakan di grup PKM nasional. Oke, Iya. itu ya. Jadi vokasi peruntukannya berbeda, yang S1 ya. Jadi memang ya saya lupa ini S1 ya, untuk vokasi juga berbeda. Itu ya, intinya di sini ayo kita mengajak berkreativitas, berinovasi ya. Apa namanya, banyak teman-teman yang di sini yang luar biasa. Kita gunakan kemampuan kita untuk IPWIJA ya, untuk Universitas IPWIJA terus berkibar. Nah, teman-teman yang apa namanya dari vokasi D3 ya, informasi nanti saya lanjutkan ke bagian vokasi ya, karena kami di grup nasional ada, jadi nanti ada khusus biar pada paham bahwa oh iya, kesempatan itu ada gitu ya. Jadi kita bisa all out untuk meraih menjadi yang terbaik gini ya. Jadi manfaatkan ini karena aspek sangat penting, bukan sekedar kita mendapatkan gratis nilai ya. Kita mendapat gratis nilai konversi 3 SKS, itu biasanya memang sudah otomatis nilai A. Kami berikan, Universitas IPWIJA benar-benar memberikan apa namanya, nilai kepada Anda yang sudah berjasa, karena berjasa itu ya, berjasa mengibarkan SIMKAD Mawa kita grade-nya semakin naik, dan mendapatkan 1 mata kuliah dengan 3 SKS itu nilainya langsung A gitu ya. Karena apa? Anda sudah berkarya, berkaryanya tingkat nasional. Jadi yang basicnya Kemendikbudristek Dikti ya, karena memang yang benar-benar melaksanakan itu gitu ya. Ya, ini ya. Ada pertanyaan lagi? Coba. Halo Ibu Titi, saya Maulana Bu. Ya. Halo Bu. Halo. Ya, saya Maulana Bu. Maulana. Oh, Pak Maulana. Ya, silakan Pak Maulana. Itu mata kuliah apa ya Bu yang dapat nilainya bagus tuh tadi? Oh, mata kuliahnya Atau terserah. Jadi gini Pak, misalnya nih, kita pengumuman itu kan biasanya ya, mengajukan upload untuk, ini ya saya terangin dulu, upload proposal itu kan biasanya Maret April ya, Maret. Nah, itu Maret 2024. Nah, terus pengumumannya biasanya Juni, Pak. Juni 2024 itu sudah langsung melaksanakan program ya, dapat duit. Julinya itu melaksanakan program. Berarti semester depannya yaitu Agustus 2024 ya, si anak ini kan menjalankan program. Berarti Juli sampai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sampai Desember 2024, Pak. Berarti dapat konversi dia pas UAS-nya itu 1 mata kuliah. Tapi yang non praktek ya, jadi mata kuliah yang istilahnya ke teori gitu. 1 mata kuliah Pak Maulana. Misalnya ya, yang manajemen misal mengambil mata kuliah konversinya misalnya manajemen strategi, misalnya seperti itu Pak. Selama ini begitu. Ya, nah kalau yang ke IT nanti tinggal ini saja, apa melihat dalam 1 semester itu kan ada 20 SKS. Jadi melihat mata kuliah mana yang dikonversikan gitu. Itu memang dari pemerintah begitu. Jadi kalau kita tidak memberi ini konversi, mahasiswa lapor ke Kemendikbud, kita nanti akan kena teguran, Pak, karena kasus-kasus ini banyak ya, yang kampus tidak welcome terhadap program ini dalam konversi. Jadi wajib memberikan konversi tadi
Nah, selama ini sudah berjalan, kita memberikan konversi ini sudah dari 2020. 2020 sudah 2021 ya, 2021 saat MBKM ada, kita sudah memberikan konversi sesuai dengan aturan pemerintah. Oke, ada lagi? Oke, Bu. Ya, terima kasih Pak Maulana. Ada lagi ini ya, jadi mulai Bu, saya bingung Bu, bikin grupnya Bu. Maaf. Jadi saya bingung bikin Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Bu Siti Laila, silakan. Mau nanya Bu, mohon maaf ya Bu kalau saya salah ya. Ya. Mohon maaf. Ini yang saya pahami dulu kan tahun 2019 kan sudah ada mahasiswa lolos ikut PKM ya Bu. Iya. Ya, itu kan kayaknya sepertinya sudah ada nilai dikonversikan ya Bu ya. Iya. Ya. Ya itu saya nambahin aja Bu itu kan. Oh iya, ya dari 2017 ya, 2018 kalau nggak 19 Bu. Ya, 19 sudah ada ya Bu Siti ya. Iya. Jadi sudah ada ucapan terima kasih yang luar biasa dari kampus bahwa yang lolos yang lolos hibah kompetisi tingkat nasional Kemendikbudristekdikti kita hadiahi tadi ya. Jadi ada 3 SKS ya. Terima kasih Bu Siti Laila. Ya, ini Bu Siti ini juga Alhamdulillah ya Bu ya, banyak sekali waktu itu ya ya. grupnya yang dapat ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini Jumat ini kita sosialisasi PKM, nanti Jumat depan kita akan sosialisasi P2MW dan Ormawa mungkin bersamaan. Karena P2MW ini juga sama ya. Kalau PKM itu perencanaan, kalau P2MW itu perencanaan dan pengembangan ya. P2MW nilai uangnya besar daripada PKM ya. Kalau PKM maksimal kan 10 juta. Kalau P2MW itu bisa 19 juta, maksimal 25 juta. Tapi semuanya sama ya. Semuanya sama kalau Kemendikbudristekdiktinya lolos maka mendapatkan konversi nilai. Jadi ini ucapan terima kasih kepada bintang-bintang kejoranya Universitas IPIJA yang memberikan warna sehingga grade kampus kita naik. Ya, bagaimanapun juga kan kita bangga terhadap anak-anak kita yang berprestasi ya. Oke, ada lagi. Jadi ini memberikan apa yang luar biasa ya. Ya nanti vokasi akan kami tanyakan lebih lanjut ya, tanyakan lebih lanjut untuk kompetisi-kompetisinya dalam 2024 ya, karena pasti ada yang khusus vokasi. Kemarin juga ada. Ya, dan ini sebagai informasi kita dari PKM ini kan juga nanti PKM, kemudian ada PIMNAS ya yang lebih tinggi PIMNAS. Tapi memang PIMNAS tidak ada dana, hanya PKM di PKM-nya saja yang ada pendanaan. Ya, intinya raga kita nih mahasiswa-mahasiswa jangan hanya kuliah saja. Ikuti kompetisi-kompetisi ini karena apa? Nanti ya, ingat nanti di CV kita, di CV bisa bahwa kita adalah pemenang atau lolos tingkat nasional Kemendikbudristekdikti. Nah, jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya Bu Ida. Ya, nggih Pak, nggih. Ya, jadi kupu-kupu itu kuliah pulang juga, gitu Pak. ya. Iya, jadi jangan jadi mahasiswa kura-kura Bu Ida. Iya, jadi kuliah rapat gitu ya. Dia tiga juga Pak, datang duduk diem. Iya, ya jadi mahasiswa yang berkibar ibarat ikan koi ya kui. Jadi digoreng bukan menyerap minyak, dia keluar minyaknya, menebarkan kebaikan, menebarkan prestasi. Itu yang diharapkan. Halo Bu Siti, mungkin bisa dijelaskan lagi lomba-lombanya itu apa aja sih? Apakah lombanya untuk manajemen aja? Terus untuk ini kan ada anak-anak IT ya? Iya. Apakah ada anak IT juga ada bisa peluang ikut lomba ini? Apa yang dilombakan?
terus ada anak kewirausahaan apa juga yang yang dilombakan gitu. Mungkin bisa didetailin mungkin biar teman-teman mahasiswa nih bisa bertanya, Bu. Ya, Ya itu lombanya apa aja gitu, Bu. Yang oke. dari ke Kemendikbud, apa tadi, Dekaristik gitu, apa itu maksudnya gitu loh, Bu. Ya, oke. Jadi ini pertama program kreativitas mahasiswa PKM yang sudah di depan mata kita ya. Jadi apa saja semua bisa diikuti oleh prodi yang ada di Universitas IPWIJA. Misalnya PKM Riset. Ya, PKM Riset ini berapa orang, Bu? Sama 5 orang. Maksimal ya, 3 sampai 5 orang. Membuat proposal mau penelitian. Ya, penelitiannya apa, Bu? Nah, kalau misalnya digabung, Bu, gabungan manajemen kewirausahaan ini mengambil salah satu sisi boleh. Bu, kita mengambil tentang UMKM, Bu, boleh. Ya, kita mengambil tentang misalnya nih di sini misal ya ada tadi IT tentang IT. Misalnya penerapan IT di tingkat desa. Ya, jadi kalian meneliti misalnya satu kecamatan itu ada berapa RT, RT-nya itu apa sudah berbasis IT itu misalnya. Ya, jadi bisa semua prodi bisa masuk di sini. Mau PKM riset bisa, PKM PM juga bisa. Misalnya PKM PM pengabdian. Kita pengabdian itu kita datang misalnya mau di desa mana. Ya, di desa itu tidak seluruh desa, ambil satu kecamatan saja. Kenapa, Bu? Ya karena mohon maaf dananya kan kecil, ya maksimal 10 juta. Kalau desa harus gede gitu. Nah, berarti apa? PKM PM-nya misalnya saya ambil misalnya ya Karang Taruna di desa apa misalnya ya? Di desa Jangan Gunung Putri yang agak ke sana misalnya Sukamakmur. Sukamakmur misalnya ya. Jadi mengambil kita pengabdian di sana. Pengabdiannya apa, Bu? Nah, berlima ini berkolaborasi. Misalnya di Sukamakmur apa sih? Oh, di Sukamakmur ternyata banyak petani-petaninya itu tidak apa namanya tidak paham tentang IT bagaimana menjual produknya. Masih gaptek. Gaptek. Nah, itu berarti apa? Mengumpulkan para petani, dilatih untuk bikin apa? Bikin IT website misalnya, website yang murah, gitu kan? Kalian punya dana apa namanya sampai 10 juta itu. Nah, itu kan bisa. Atau apalah, membuat apa di situ. Jadi bisa berkolaborasi. 5 orang ini bisa dari 3 prodi. 5 orang ini bisa dari 2 prodi, silakan. Ya, itu pengabdian PM. Terus kalau PKMK, Bu, boleh merencanakan bisnis apa. Sama maksimal 5 orang. Bisa berkolaborasi 5 ini dari 3 prodi. Dari 4 prodi, Bu, boleh. Itu justru bagus. Minimal dari 2 prodi satu tim itu. Tidak boleh dari 1 prodi. Kalau dari 1 prodi sudah dicoret ya, karena memang universitas itu kan luas. Artinya di situ saling mengisi dengan kemampuannya masing-masing kan berbeda-beda gitu. Kewirausahaan misalnya nih, tadi bikin apa namanya bisnis bikin minuman. Minuman kalau misalnya nih minuman ini misalnya ada biji selasihnya, ada jeruknya, jeruk nipisnya, itu sudah biasa. Tapi kalian bikin inovasi lagi, minuman yang tidak ada di Google, intinya begitu. Kalau ada pun harus ada inovasinya. Itu kreativitas yang ya, Bu Ida. kreativitas yang dinilai. Kayak kemarin timnya Ilham. Bikin sarung itu biasa. Pabrik-pabrik sarung banyak di Pekalongan ya. Nah, sarung yang coletan ada di Pekalongan. Banyak sarung dicolet banyak.
Tapi coletannya itu kekembangan. Ilham memberikan, ini timnya Ilham, ini Ilham ada di sini, timnya Ilham memberikan poin kekembangan. Nah, ini jarang ada. Ya, lihat di Google itu juga jarang. Makanya lolos mendapat PKM nilai 8 juta. Itu ya. Jadi ada aspek kreativitas inovasi yang tidak ada di Google. Kalau di Google harus dibumbui lagi gitu ya. Nah, coletannya yang namanya coletan itu kan pakai kayu, pakai ininya ya. Ilham pakainya kuas yang unik gitu. Nah, ini kan tidak jarang gitu ya, apalagi dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, itu PKMK. Bu, kalau PKMK tapi ke arah IT, boleh ya. Nanti tinggal kita menggali, caranya memang menggali dari Google dulu. Dari situ berinovasi ya. Ya bisa berkumpul dengan timnya atau dengan dosen nanti kita menggali seperti apa gitu. Ini udah padat ya, Mas. Nah, penerapan IPTEK tadi ya. Jadi penerapan IPTEK itu membuat Pada ngapain sih kan? Sabtu Minggu sudah pecah, ngapain sih Mas? Ilham di itu. Nah, penerapan IPTEK itu membuat sistem ya, membuat sistem misalnya nih saya mau kebalikan ya. Kalau PKM PM itu datang dulu ke masyarakat, kalau PKM penerapan IPTEK kita buat dulu sistemnya. Kita buat, saya mau buat sistem untuk UMKM gorengan. Biar apalah orang penjual-penjual gorengan itu mudah membuat laporan keuangan. Itu namanya PKM penerapan IPTEK. Ya, jadi kita buat sistemnya dulu untuk lagi ya, baru kita mengumpulkan nanti diterapkan dengan pengabdian itu. Jadi PKM penerapan IPTEK itu dari membuat sistem dulu ya. Kemudian PKM Karsa Cipta. Ya, Karsa Cipta memang hampir sama dengan penerapan IPTEK, tapi kalau Karsa Cipta kan tidak selalu ke IPTEK gitu ya. Jadi ada ide-ide yang bisa bermanfaat bersama, itu Karsa Cipta gitu. Ya, hampir sama dengan gagasan futuristik. Ini gagasan futuristik ini padahal susah, tapi kenapa mahal juga harganya. Tapi kenapa kok masuk golongan insentif? Ini dulu saya pernah usul gitu ya. Padahal gagasan futuristik nih misalnya nih ya. Saya melihat kota Jakarta. Kota Jakarta ini adalah kota besar. Kenapa tidak bisa seperti Cina? Kita mau masuk ke UMKM batiknya Jakarta, tidak bisa, susah. Ya kan? Nah, kita buat gagasan futuristik bahwa Jakarta ke depannya untuk UMKM batik itu seperti apa? Kita buat konsep, buat sistem di situ. Itu namanya gagasan futuristik. Ini saya pernah ini sampaikan ya ke ke Mendikbud, waktu itu ada kumpulan secara nasional, saya sampaikan. Itu mahal, kenapa nilainya dihargai 3 juta saja gitu. Gagasan futuristik. Misalnya nih, Kota Bogor macet. Biar nggak macet, apa ya? Jalan-jalan di Kota Bogor, oh angkotnya terlalu banyak. Nah, Anda gagasannya apa? Biar Kota Bogor dengan angkot yang seabrek itu tidak macet misalnya. Nah, namanya gagasan futuristik. Ditulis dalam sebuah konsep tulisan yang itu ada gagasan, ada solusi gitu. Itu namanya gagasan futuristik. Nah, kalau yang ketiga karya tulis. Karya tulis itu kayak hampir sama dengan penelitian, tapi karya tulis misalnya gini, generasi muda yang saya bicara generasi muda untuk persiapan 0.50 yang memang serba IT ya. Anda menulis karya tulis di situ. Atau saya ingin menulis UMKM agar naik kelas seperti apa. Jadi Anda membuat karya tulis, konsep gitu ya untuk UMKM. Jadi memang gagasan futuristik ke karya tulis ya itu memang agak tipis ininya.
Tapi kalau futuristik itu benar-benar kan untuk masa yang akan datang, ya. Nah, karya artikel ilmiah itu gagasan tertulis. Memang gagasan tertulis sama futuristik. Kalau futuristik itu yang mendominir adalah untuk yang akan datang. Ya, kayak misalnya tadi bagaimana ini tatanan di Bogor biar tidak macet untuk tahun sekian-sekian, ya, atau Bogor dijadikan kota apa, gitu. Itu namanya gagasan futuristik. Kalau gagasan tertulis itu seperti saat itu, gitu. Gagasan tertulis itu saat itu, tapi bermanfaat untuk semua lini. Kayak misalnya gagasan tertulis. Bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan marketplace yang ada. Nah, gagasan tertulis itu. Ya. Apa? UMKM sekarang ini menjual secara online itu kan bingung. Aduh, bingung hanya di WA saja gitu kan. Mau bikin web mahal gitu. Maka buat gagasan tertulis agar menyadarkan UMKM untuk ke marketplace misalnya. Itu gagasan tertulis. Bisa ke arah manapun sadek-sanyet gitu ya. Itu. Ya, jadi golongannya apa? Tadi golongan 2 dan 3, nomor 2 dan 3 ini biasanya insentifnya paling besar 3 juta. Ada yang dapat 1 juta, ada yang 1,5, ada yang 1,7, ada yang 2, ada yang 3. Itu ya. Jadi kalian sudah bisa lah, oh iya ternyata seperti itu kondisi kita. Nah, bagaimana kita mau di PKMPM? Ya, PKMK nanti kita bisa rembuk bareng gitu ya. Sekali lagi LKI welcome ke siapa saja, pintunya terbuka. Kita sering rame di sini ya. Jadi nggak apa-apa, sama dosennya juga boleh, atau nanti pembimbingan dengan dosen di tempat lain juga boleh. Ya, jadi kita semuanya karena ini universitas wajib minimal 1 tim 2 prodi ya, minimal itu. Ya, jadi biar sama-sama paham, mari kita bersama-sama ya. Nanti yang vokasi ya kita untuk lebih lanjut lagi yang vokasi, karena vokasi ada tersendiri banyak ini vokasi. Nanti kita undang pas P2MW nggak apa-apa ya. Insya Allah Jumat depan kita akan bahas P2MW karena bersamaan waktunya PKM, P2MW, Ormawa. Ya, jadi bersamaan. Ormawa itu hampir sama dengan program Wiradesa, ya, Wiradesa. Nilainya besar. Kayak kemarin kan kita dapat 30.500.000 ya Wiradesa. Ya, itu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu dosen siap mendampingi. Siap. Mahasiswa siap berprestasi. Oke? Bu, Ya. Bu Ida tanya dong. Iya, Bu Titin. Kalau Ormawa itu lebih dari 5 ya, Bu? Ya, kalau Ormawa maksimal 10 orang gitu ya. Jadi ini PKM dulu, baru nanti kita sosialisasi 2 program itu ya. Nah, kenapa tidak sekaligus waktunya ya? Karena kan kita 1 jam bersama ini PKM LKI. dulu ya. Ya, PKM dulu ya, Bu Ida? Ya, PKM dulu biar ini ya. Karena memang kalau PKM dan P2MW itu harus ada internal dulu. Kalau Ormawa kan tidak ya. Jadi kalau PKM ini harus ada internalnya dulu. Makanya hayo kita bersama-sama Universitas IBIJA ya, semuanya bersinergi. Yang bingung, nah jangan bingung. LKI selalu welcome gitu ya. Oke. Dari sini ada lagi, silakan kembalikan ke Pak Widodo. Kalau bingung pegangan ya Bu Ida. Ya, iya. Ini Pak Mas Ilham sudah buat grup ini ya, di Google Form itu ya, silakan mengisi yang siap. Nanti kita tindak lanjuti. Grup WA-nya ada ya Mas Ilham ya? Ada Bu, sudah Ya. saya share di Sudah chat. ada grup WA-nya, jadi nanti kita benar-benar fokus, ayo kita matangkan ya. Jadi harus banyak-banyak berkomunikasi biar mudah. Oke, ya sebagai informasi kami 13 November akan berangkat ke Bali
bersama 2 tim ya. Jadi 2 tim akan ke Bali ya, siap untuk apa namanya ya, mempertanggungjawabkan produk-produk yang sudah dibuat secara nasional gitu ya. Dan nanti di sana ada Dudi. Dudi itu perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah ini jadi ya di Bali kami 13 sampai hari Minggunya lagi ya. Jadi hari Senin sampai hari Minggu di Bali untuk ini ya. Makanya saya apa namanya, tentunya kan ini juga semuanya saya selalu ini ke SIMKAD Mawa, karena dengan SIMKAD Mawa kita bagus, grade kampus juga akan bagus dari aspek kinerja kemahasiswaannya gitu. Ya. Ada pertanyaan Pak Widodo, silakan. Semoga diberi kemudahan Ya, kelancaran Bapak ya Ibu Bu dan Ida. semuanya, Semoga masih ada yang bertanya kira-kira? Semoga sukses Bu Ida ke Balinya. Ya, amin, 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 amin. Iya. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Amin, amin, amin. Kalau nggak ada berarti close, karena kan 1 jam. Iya, ya, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua yang pernah ikut Zoom pada hari ini. Mudah-mudahan acara yang disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Dr. Anda Jasimamdah ini, mudah-mudahan masih terdengar Bu? Masih Pak. Ya, ya, terima kasih Ibu, Bapak Ibu semuanya yang berpartisipasi dalam Zoom ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi anak-anak kita yang nantinya anak-anak kita akan mengikuti berkompetisi dengan program kreativitas mahasiswa. Mudah-mudahan nanti banyak peminatnya dan juga lebih berkualitas sehingga Bapak Ibu dosen yang memimpin juga sangat bermotivasi, sehingga kami dari KAI mohon mudah-mudahan nanti yang membimbing anak-anak bisa bisa fokus pada anak-anak sehingga anak-anak tersebut betul-betul menjalankan apa yang menjadi tugasnya, karena pada dasarnya program kreativitas mahasiswa ini tentunya diwajibkan terutama yang anak ini KP Bu, ini yang mendapat ini ya Bu, anak-anak yang mendapat itu ya Bu ya. Ya, namanya anak-anak yang mendapat dana 2022 dan 2021. Mudah-mudahan mereka ikut semua ya. Oleh karena itu pada saat ini kita kita cermati, kita perhatikan ke depan, kita akan sebentar lagi kemungkinan menyongsong atau menunggu pedoman-pedoman untuk 2024, kita tunggu ya, kemungkinan tidak jauh dari yang kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kelompok atau tim Lobster dan tim kreativitas yang dibidangi oleh Ibu Haja Siti Mahmudah nanti ke Bali, mudah-mudahan semuanya lancar, dan mudah-mudahan nanti yang ke Bandung juga kira-kira PKM juga akan ke Bandung, mudah-mudahan semua lancar dan diikuti oleh anak-anak selanjutnya. Ya, oleh karena itu, karena acara sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, sekian yang dapat disampaikan. Kami yang bertugas dibimbing oleh Ibu Dr. Anda Haja Mahmudah, saya sendiri Widodo, dan di situ dipandu oleh Ilham Maulana. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Ida. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ida infonya. Terima kasih Bu Sitila, Bu Titin, Pak Manan, Bapak Ibu, Bu Arna. Ya, dadah. Silakan. Matur nuwun. Sholat asar.